diterima, FIFA hari ini mengeluarkan dokumen alasan penuh berhubung keputusan jawatan kuasa rayuan terhadap kes pemain warisan Malaysia yang mendedahkan bahawa pegawai pentadbiran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dikenal pasti sebagai pihak yang mengubah dan memalsukan dokumen. Mereka menyebutnya Revolusi FAM, sebuah gemuruh janji yang meledak, bukan hanya mengguncang fondasi sepak bola nasional, tetapi juga meruntuhkan tembok sinisme yang telah lama berdiri. Revolusi ini dieluk-elukan sebagai era baru, sebuah tabula rasa yang dijanjikan setelah dekade kekecewaan. Mereka menjanjikan transparansi mutlak, seolah-olah sinar matahari pertama akhirnya menembus ruang-ruang gelap yang selama ini menjadi sarang intrik dan transaksi di bawah meja. Ini adalah klaim kebangkitan kejayaan, janji untuk mengembalikan lambang negara ke panggung dunia, membersihkan citra yang sudah lama tercoreng. Para pemimpin baru, bagai pahlawan yang dinanti, berdiri di podium dengan jubah reformasi yang megah berkibar, menangkap setiap sorotan lampu dan lensa kamera. Mata publik yang letih namun masih menyimpan sepercik harapan, terpaku pada setiap kata yang keluar, setiap janji yang menjamin pembersihan total dari noda masa lalu. Dari pengaturan skor yang busuk hingga kronisma yang merusak. Aura mereka adalah kesucian yang dipaksakan. Gerakan mereka adalah ketegasan yang didramatisasi. Mereka menjual sebuah mimpi kolektif, sebuah narasi penyelamatan di mana kegelapan telah berlalu dan fajar keadilan telah tiba. Namun, di balik tebalnya gema tepuk tangan dan kilauan sorotan, ada suara yang lebih pelan, lebih dingin. Suara kertas. Kertas-kertas krusial yang seharusnya menjadi bukti sahnya reformasi ini. Kertas yang tanpa sepengetahuan publik yang mabuk harapan sedang diproses, diubah dan dipalsukan di dalam bilik-bilik yang sunyi. Reformasi dan 7 berkas pengkhianatan. Revolusi FAM, begitulah mereka menyebutnya. Bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah gemuruh janji yang dirancang untuk membius publik. Itu adalah sebuah panggung teatrikal besar-besaran, di mana para pemimpin baru dengan kesombongan yang terbalut kesalehan mengenakan jubah reformasi yang berkilauan di bawah sorotan media. Mereka bererotorika tentang transparansi total, khususnya mengenai rekrutmen dan status setiap atlet. Dari mimbar, mereka berteriak lantang tentang masa depan timnas Harimau Malaya yang bersih, bebas dari campur tangan, nepotisme dan kontrak yang dipertanyakan. Mereka adalah pahlawan yang datang untuk menyucikan kuil sepak bola. Namun janji itu hanyalah topeng. Di balik kain velur panggung dan gema pujian, terdapat kebenaran yang keji. Jantung dari kudeta kotor ini berdetak dengan irama mesin pencetak dan pena yang gemetar. Inti dari kejahatan ini terletak di dalam 7 berkas pemain, bukan sekadar daftar nama, tetapi 7 nyawa, 7 karir yang secara brutal digunakan sebagai alat tukar politik. Untuk mengamankan dominasi mereka, membersihkan daftar pemain warisan yang tidak loyal, dan membuang kontrak lama yang dianggap merugikan kepentingan baru mereka, para revolusioner ini tidak sudi melalui jalur hukum yang berbelit. Mereka memilih jalur kriminal. 7 dosa kertas, pemalsuan yang sempurna. Di tengah malam yang sunyi, di sebuah ruang tertutup yang hanya diterangi cahaya monitor, 7 dokumen krusial menjadi sasaran. Setiap berkas adalah fondasi karir seorang pemain. Kontrak asli dirobek secara legal dan diganti dengan versi yang memihak FAM baru. Surat perpindahan penting diubah tanggalnya atau backdated untuk menghindari klausul penalti. Bukti kewarganegaraan dipertanyakan melalui manipulasi stempel dan sertifikat clearance internasional. Kunci yang membuka pintu ke lapangan dicetak ulang dengan tanda tangan yang dipalsukan dengan presisi ahli. Tanda tangan dipalsukan, tanggal dimundurkan, dan klausul-klausul penting ditambahkan atau dihapus. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, menciptakan ilusi timnas Harimau Malaya yang dibentuk secara legal dan etis,
seolah-olah seluruh proses reformasi didasarkan pada kebenaran. 7 kertas palsu ini yang dikemas rapi kini memegang nasib bukan hanya 7 pemain, tetapi seluruh masa depan timnas Harimau Malaya dan stabilitas seluruh liga. Mereka adalah bom waktu yang terbungkus kertas, siap meledak di hadapan otoritas tertinggi sepak bola dunia. Aroma kertas palsu tercium hingga jurik. Kekuatan kebohongan selalu terletak pada detail yang diabaikan. Dan jika ada satu institusi yang hidup dan bernapas dalam dunia detail, itu adalah FIFA. Markas besar mereka di Zurich, sering dipandang sebagai menara gading kekuasaan, sebenarnya adalah pusat analitik terdepan. Di sana, di antara server-server yang sunyi, tersimpan arsip digital tak terbatas yang mencakup setiap transfer, setiap kontrak, dan setiap status pemain di planet ini. Ketika ketujuh berkas yang dipoles rapi dari FAM mendarat di meja pengesahan formal, dikirimkan dengan keyakinan penuh bahwa jubah revolusi akan menutupi setiap noda, alarm internal mulai berbunyi. Bukan karena kecurigaan politik, melainkan karena anomali forensik yang dingin dan tak terbantahkan. Sistem itu tidak peduli pada narasi. Ia hanya peduli pada data. Dan mulailah ketegangan di markas besar FIFA. Irama mulai berjalan seperti detak jantung yang berpacu kencang, dan muncul sound effect ketikan keyboard yang cepat dan teratur. Di ruangan yang sunyi, diterangi oleh cahaya monitor, 2 ahli forensik digital FIFA bekerja. Mereka tidak lagi membandingkan cerita, melainkan pixel demi pixel, metadata demi metadata. Investigator A, suara dingin, beraksen Eropa, seperti komputer yang berbicara. Periksa dokumen transfer N0451, fokus pada bidang tanda tangan pemain X. Sistem mendeteksi pattern mismatch 89%. Tanda tangan ini tidak sinkron dengan 5 sampel sah yang kita miliki sebelumnya. Perhatikan jarak pena dan tekanan tinta. Tanda tangan ini terlalu seragam. Ini adalah autopen atau jejak yang dijiplak ulang. Investigator B terdengar terkejut. Suaranya naik 1 oktav. Lihatlah ini. Dokumen kewarganegaraan N00876. Kita akan gali lapisan digitalnya. Dikatakan dibuat pada Januari 2024, tetapi metadata printer menunjukkan model LaserJet Pro 300. Model itu tercatat dalam daftar inventaris FAM lama dan telah secara resmi dipensiunkan dari layanan sejak Oktober 2023 karena firmware usang. Ini bukan hanya pemalsuan tanda tangan, ini adalah pemalsuan digital yang ceroboh. Satu persatu, seperti kulit bawang yang dikupas, kebohongan itu terkelupas. Dari watermark yang buram dan tidak sejajar dengan serat kertas aslinya, jenis font yang secara halus berbeda dari standar FAM yang terdaftar, hingga stempel cap notaris yang tidak terdaftar dalam database internasional. 7 dosa kertas FAM terkuak secara mekanis dan tanpa emosi. FIFA tidak lagi berurusan dengan sengketa internal atau perebutan kursi. Mereka kini berhadapan dengan kejahatan pemalsuan dokumen tingkat tinggi yang mengancam integritas sistem transfer global. Mereka mencoba bersembunyi di balik jubah revolusi, tetapi mereka lupa bahwa kebohongan meninggalkan jejak digital. Dan di Zurich, para penjaga arsip sepak bola dunia telah menemukan semua jejak itu. Palu vonis kini tinggal menunggu waktu untuk diayunkan. Perkembangan yang baru kami terima, FIFA hari ini mengeluarkan dokumen alasan penuh berhubung keputusan jawatan kuasa rayuan terhadap kes pemain warisan Malaysia yang mendedahkan bahawa pegawai pentadbiran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dikenal pasti sebagai pihak yang mengubah dan memalsukan dokumen kelahiran 7 pemain terbabit. Ia merupakan satu pengakuan yang direkodkan sendiri dalam prosiding Badan Indo itu. Dalam alasan bertulis setebal lebih 60 muka surat itu, FIFA menjelaskan bahawa FAM telah mengakui bahawa salinan sijil kelahiran yang dihantar ke FIFA adalah dokumen yang dipalsukan, termasuk perubahan pada lokasi kelahiran datuk dan nenek pemain untuk mewujudkan hubungan keturunan dengan Malaysia. Rekod kelahiran sebenar yang diperoleh FIFA daripada Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda membuktikan
bahawa datuk dan nenek setiap pemain sebenarnya lahir di negara berkenaan masing-masing. Namun, dalam dokumen yang dikemukakan FAM, lokasi kelahiran mereka telah ditukar kepada tempat di Malaysia seperti Melaka Streets Settlements, Georgetown Streets Settlements dan Johor yang bercanggah sepenuhnya dengan rekod rasmi luar negara. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) akan membawa isu berkaitan status kelayakan 7 pemain warisan Malaysia ke Mahkamah Timbangtara Sukan (CAS). Dalam satu kenyataan, pemangku Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Haji Mahdi berkata, langkah ini diambil bagi memastikan keadilan ditegakkan serta mempertahankan integriti proses kelayakan pemain seperti ditetapkan kerajaan dan badan berkaitan. Ujarnya, pihaknya mengambil maklum tentang alasan penuh keputusan yang diberikan oleh Persekutuan Bola Sepak Terbangsa FIFA berhubung penolakan rayuan FAM berkaitan status 7 pemain tersebut. Justru itu, FAM kekal komited memperjuangkan hak semua pemain yang layak mewakili negara dan menegaskan setiap tindakan akan dilaksanakan secara profesional, telus dan mengikut saluran undang-undang.